Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan dan saya yakini kalian adalah generasi penerus yang hebat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkomunikasi lagi, bisa belajar bersama meskipun melalui aplikasi WhatsApp. Dan semoga meskipun kita belajar online atau belajar melalui aplikasi WhatsApp, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Karena di masa pandemi ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak sering untuk bertemu. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat mensyafaati umatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Anak-anak kelas 7, mulai dari kelas A sampai E yang saya banggakan, mari disiapkan buku LKS-nya, dibuka. Alangkah baiknya setiap pagi kalian tetap mandi seperti halnya ketika kita mau berangkat sekolah, sehingga ketika kita mau belajar kita tidak malas-malasan. Untuk materi PAI silahkan kanan buka di halaman 3. Di situ tentang bab 1 bertema cinta ilmu pengetahuan. Dari subbabnya, yang pertama mari kita membaca Al-Quran. Yang kedua tentang menerapkan hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Yang keempat atau yang ketiga mengartikan surat Ar-Rahman. Selanjutnya yang B itu adalah mari memahami Al-Quran. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Semoga yang belum bisa membaca Al-Quran kalian mau belajar sehingga kalian ketika ada bab seperti ini kalian tenang, tidak takut ketika disuruh untuk membacanya. Saya mengharapkan dari kalian semua semoga kalian bisa membacanya. Lanjut di bab yang subbab yang ketiga, saya akan menjelaskan yang ini poinnya, menerapkan hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah. Al-Samsiyah yang pertama, mungkin dari anak-anak yang pernah sekolah madrasah atau ngaji di desa mungkin pernah mendengarkan materi ini yang mengenai Al-Samsiyah. Tolong disimak. Al-Samsiyah adalah suatu lafaz yang mengandung bacaan Al-Samsiyah apabila terdapat huruf Al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah seperti ta, tha, dal, zal, ya, ro, za, shin, shod, ba, to, do, lam, dan nun. Ya, jadi ono huruf Al ngarepe terus ono salah satu huruf dari 14 itu. Lebih gampangnya lagi kita lihat contohnya, ada Al diikuti huruf Nun. Nah, kalau Al-Samsiyah itu apa namanya,
kul a'udzu birabbin nas. Lah, itu di situ ada an-nasi, di situ ada al ketemu nun. Jadi al samsiah itu alif lamnya itu nggak bisa dibaca al. Jadi nggak bisa dibaca birabbil nas, itu nggak bisa. Jadi langsung ke rabbin nas. Jadi kalau di al an-nasi itu kan kalau dibaca secara biasa itu harusnya al nasi, dan ada al ketemu sama nun. Karena itu dibaca al samsiah sehingga dibaca an-nasi gitu. Cara membaca al samsiah ini kita harus diidghamkan, memasukkan bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham samsiah. Sedangkan dalam penulisannya huruf-huruf as-samsiah selalu bertasydid bila didahului al. Nah, itu ya bisa kalian buat ingat-ingat. Kalau ada al samsiah itu tengere depane ada huruf sing ono tasydid, kuwi mesti dibaca alif lam samsiah. Anak-anak yang saya banggakan, yang kedua adalah al-qamariyah. Nah, al-qamariyah ini kalau kita baca suatu lafaz mengandung bacaan al-samsiah al-qamariyah apabila terdapat al diikuti dengan 14 huruf hijaiyah, alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, kaf, mim, wawu, ha, ya. Ya, di situ perhatikan contohnya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di situ ada alif lam yaitu di al kautsar. Kalau ini sebaliknya dari alif lam samsiah. Kalau alif lam samsiah alnya hilang, kalau alif lam qamariyah alnya itu tetap masih al kautsar. Nah, kalau tadi kan an-nas alnya hilang padahal ada lam tapi lamnya tidak dibaca. Oke, dari situ bisa kalian pahami dari tentang alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Selanjutnya tentang mengartikan surat Ar-Rahman 55 ayat 33 dan Al-Mujadalah 58 ayat 11. Kalau kita mengartikan, nanti kalian bisa kalau cari kamus bahasa Arab di Google Play atau di Play Store itu ada. Nanti kalian tinggal klik kamus bahasa Arab Indonesia, nanti di situ ada caranya ketika kalian mau mencari kata-kata. Yang pertama mengartikan surat Ar-Rahman ayat 33 yang bunyinya kayak yang di depan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tafudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Kita membacanya ayatnya ini ya ma'syara, yaitu artinya wahai ma'syara golongan, al jinni adalah jin, wal insi dan manusia. Inistata'tum jika kamu sanggup ang tafudu menebus atau melintasi min aqtori, min itu dari, aqtori sebagian penjuru, as-samawati wal ard, as-samawati itu langit, wal ardi dan bumi, fangfudu maka tebuslah, la tangfudun, la itu artinya tidak, la fangfudun digabung jadi kamu tidak akan mampu menembusnya, illa bisultani kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nanti yang B kalian baca sendiri. Dan selanjutnya yaitu memahami Al-Quran, makna kandungan dari surat Ar-Rahman.
Kita ambil poin-poinnya saja. Yang paragraf kedua, manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal ini harus terus-menerus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya ya. Jadi kalau kalian semua manusia itu diberi akal, tapi kenapa kok ada yang pandai, ada yang kurang pandai, bahkan ada yang tidak pandai, atau dalam kata lain bodoh. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa apa-apa, padahal juga sama-sama punya akal. Kenapa? Karena ya tidak pernah diasah itu tadi ya. Jadi orang pandai kuncinya itu adalah mengasah otak. Cara mengasah otak atau akal itu adalah belajar. Belajar itu adalah membaca dan mencoba ya. Sering berlatih, sering membaca, sering berani mencoba, itu kuncinya. Kalau cuma malas-malesan, tiduran sambil main game di tempat warung wifi ya itu pinter, tapi pinternya tidak di ilmu pengetahuan, pinternya cuma di game. Disuruh baca Al-Quran kadang tidak bisa. Jadi akal yang baik adalah akal yang selalu diasah dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu manusia dapat berkarya dengan kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidatan 'ala kulli muslim." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim atau orang Islam. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Boyo wis tua tetap boleh ilmu. Seperti halnya bapak ibu kita, orang tua kita, itu kan pegang HP-nya sama kita malah duluan kita. Bahkan orang tua kita kadang HP Android lebih paham kita daripada orang tua kita. Dan beliau-beliau itu masih belajar sama. Tapi belajar berarti kan ketika belajar beliau-beliau juga mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan juga menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu ya. Jadi intinya kita itu harus mencari ilmu. Nah, di bawah itu syarat-syarat supaya kita bisa mendapatkan ilmu apa saja. Nah, di situ menurut Imam Syafi'i dalam kitab Diwan menegaskan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat, yaitu pertama, kecerdasan. Ya, kecerdasan itu kita anggap intinya belajar. Yang kedua, kemauan yang kuat. Nah, pengen pinter kudu ada kemauan. Ojo mau tapi nggak ada usaha, sama aja bohong. Keduanya, yang ketiga, kesungguhan. Mau tapi mau lisannya tok ngomong, yo aku siapa yang mau menjadi orang sukses, saya pada mau semua tapi tidak sungguh-sungguh, berarti ya sama aja bohong. Siapa yang mau makan tapi dia diem terus, nggak mau nyari ngambil makan, nggak mau nyari makan, kayak gitu ya akhirnya lapar terus kayak gitu. Selanjutnya, perbekalan yang cukup. Ya, itu perbekalan itu maksudnya ya fasilitasnya juga cukup. Ketika misalnya kita merasa anaknya orang tidak mampu, bukan berarti perbekalannya tidak cukup, tapi dikuatkan dengan kemauan-kemauan kita yang kuat, yang sungguh-sungguh seperti itu nanti perbekalan akan cukup dengan sendirinya. Dan terakhir, kedekatan dengan guru dalam
waktu yang lama. Jadi nak wis SD kan lagi 6 tahun, dilanjutkan lagi SMP baru 3 tahun, pengen luwih pinter maneh lanjut kening SMA berarti 12 tahun, berarti kan waktunya oleh nguluk ilmu lebih lama dibandingkan sama yang lulusan SD. Lulusan SMA akan berbeda dengan lulusan SD, yaitu dikarenakan menempuh waktu yang lama dalam mencari ilmu. Lanjut lagi kuliah 4 tahun, udah menjadi berapa tahun? 16 tahun. Kuliah S2 2 tahun, sudah 18 tahun. Akan menemui perbedaan di setiap jenjangnya. Nggak mungkin sama. Kalau masalah kerjaan itu urusan yang nomor terakhir. Yang penting kita belajar dulu, mencari ilmu dulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan di grup. Dan untuk tugasnya kerjakan uji kompetensi 1 halaman 7 pilihan ganda di LKS saja, nggak usah ditulis di buku tulis, langsung di LKS. Tapi harus benar, minimal dari soal 20 itu kalian minimal benarnya 15. Apabila benernya kurang dari 15, nanti saya suruh untuk mengulangnya. Oke, bisa dipahami. Jadi kalian cara mengerjakannya, misalnya nomor 1 huruf samsiah berjumlah, dicari di bacaannya seperti itu, dan seterusnya nomor 2 dan selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.